Halo, selamat pagi buat teman-teman channel pecinta sejarah. Kali ini saya sama Mas Agung balik lagi nih. Mas Agung yang ada depan tuh balik lagi ke Dok Loko atau remis dari pabrik gula Gempol Kerep yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Kali ini kita mau ngapain nih, Mas? Lihat-lihat loko yang mau kita preservasi. Kita cat ulang gitu ya. Kalau Ya. kita rombak kosmetiknya biar nggak apa ini namanya? Tidak sekotor ini lagi, mau dibersihin lah intinya. Oke, jadi ini adalah bagian kolongnya ya dari lokomotif nomor 12 X dari pabrik gula Ketanen yang ada di daerah Kutorejo. Itu kalau dari Mojokerto itu daerah selatan yang mau menuju ke arah Pacet. Nah itu sebelumnya ada daerah bernama Kutorejo. Nah itu pabrik gulanya ada di situ. Sekarang sudah nggak aktif lagi. Nah, ini bagian-bagian loko yang ada di kolongnya. Ini saya coba pengen lihat yang kolongnya ya. Kayak ini kan dari model ininya kan, ini tipenya Luther Moller ya, dengan 5 roda penggerak. Ini yang roda nomor 1 dan 2 itu tersambung dengan gearbox ya, nomor 3 dan nomor 4 dan 5 ini juga tersambung. Sementara batang penggeraknya itu langsung terhubung dengan 3 roda yang ada di dalam atau inside frame seperti ini. Coba ya, saya mau lihat kolongnya. Nah, ini bagian rodanya ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh ada kayak panjang-panjang ini. Nah itu tuh gear yang menyambungkan antara roda nomor 1 dan 2 ya, kayak gearbox gitu nih. Nah ini bisa bergerak fleksibel nih gearnya. Jadi kalau yang pas berbelok tajam ya, radiusnya tikungannya itu sempit, nanti yang saya lanjutin lagi. Jadi kalau misalkan radius sempit, nah ini nanti roda nomor 1 itu bisa lebih fleksibel nih, roda 1 yang ini nih. Satu ini bisa lebih fleksibel, terus diakomodir sama sebuah gear yang tersambung dengan roda nomor 1. Begitu juga dengan roda yang paling belakang ya, itu roda nomor 5. Roda nomor 5 itu yang ada di belakang sana itu. Nah, itu juga kelihatan tuh. Itu juga kelihatan. Itu juga, makanya ini dipakai untuk di jalur yang ada di daerah perbukitan ya. Seperti itu. Ini kondisi lokonya ya, udah lebih dari satu dasawarsa lah. Ini udah nggak jalan lagi. Nah ini nih rodanya. Ini kalau di Rajosari nih mungkin di remisnya itu masih kelihatan kayak gini ya, udah ada yang bongkaran. Ini kelihatan, teman-teman bisa lihat tuh ada yang memanjang. Kalau ini kalau dibuka box ini itu isinya gear. Sedangkan yang ini apa? Ejector ya, Mas? Bukan ya? Yang pipa 2 ini yang masuk ke piston? Iya. Ini ejector ya? Oh, ejector yang ke ini. Oh, yang di smoke box ya? Iya. Ini yang distribusiin uap dari ketel ke blok silinder piston yang ada di kanan kiri dari loko uap ini untuk jadiin tenaga buat ngayuh roda-roda. Saya nggak bisa masuk ke dalam ya, karena aksesnya itu terbatas banget, harus nunduk banget. Karena di sini tuh ini banyak tanah-tanah begini, jadi agak riskan kalau masuk ke kolong. Sementara saya nggak pakai helm dan kayak perangkat safety gitu, jadi nggak berusaha terlalu masuk ya. Ini itu masih ada oli-oli begini nih. Nah, di depan saya ini adalah bagian dari roda-roda loko uap ya, yang udah nggak kepake atau nggak dipasang di sini. Nih, Mas Agung, ini kan di roda loko ini kan ada ini Mas ya, kayak ada bulan sabitnya gini ya. Nah ini apa nih Mas? Itu balancing Mas, untuk pas waktu rodanya bergerak itu tidak ada vibrasi goncangan ke arah samping. Oh, oke.
Loh, emang kalau nggak dipasang gini, maksudnya vibrasi itu sebabnya apa sih, Mas? Vibrasi itu karena apa, bebannya tidak seimbang. Ini kan balancing itu kan penyeimbang beban ya. Iya, penyeimbang beban. Beban. Ini kayaknya itu. Nah, ini bagian dari cleaner ini. Ini di cleaner nih, menarik nih. Nah, jadi ini adalah bagian dari cleaner ya. Kalau nggak salah ini cleaner ini adanya lagi nih. Ada dua ini. Nah, jadi ini itu apa? Nih kayak gini ya. Ada dua seperti ini. Ada dua sepasang ya. Ini terus nanti ada pasangannya mirip seperti ini. Nanti akan tersambung tuh. Tersambung di situ dengan sebuah poros. Nah, ini yang ini tuh menghubungkan antara roda nomor 1 yang paling depan juga nih yang paling belakang. Sehingga ketika berkelok ya, ketika berbelok lokomotifnya, nah ini bisa lentur atau fleksibel ngikutin alur dari lintasan atau treknya. Seperti itu. Mana nih? Oh, itu kan ada ini tengah-tengah itu porosnya, nanti penyambungnya. Ini sementara pasangannya itu ini nih kayak. Nah, ini nih pasangannya ini. Nah, ini apa ya? Ini kayak pinnya gitu nih. Ini pinnya, terus nanti batang penggeraknya tuh ditaruh sini, dikopel. Dan balancingnya itu dua sisi loh, Mas. Iya, dua sisi. Sisi luar sama sisi dalam. Oh iya, tembus ya sampai dalam. Ini balancingnya. Oh iya, sampai ini. Betul. Balancingnya unik ya, Mas. Iya. Kenapa, Mas? Yang sebelah sisi kiri itu di bawah. Ini ya kan di bawah. Oh, beda posisi Iya, yang ini di samping. di samping. Oh Jadi iya. pasti perhitungannya tertentu ini. Oh iya betul, pas diputar pas jalan itu ada perhitungannya ya. Iya. Wah, ini juga model kayak rodanya ini macam-macam nih, kayak peleknya nih, Mas. Ada yang full gini ya, ada yang full nutup, itu aja juga full yang apa namanya model kayak bolong-bolong di tengah gini. Iya. Ini pasti kan ada ininya nih, ada pertimbangan bobot Teknis rodanya ya. nih. Ya, nggak sembarangan dikasih begini. Logo Austin Couple nih. Nah, coba kita lihat yang ini nih, logo modelnya Vulcan Airworks dari Amerika. Ini rodanya gede banget yang ini nih, diameternya. Ini. Nah, ini gede nih, Mas, diameternya. 3 pasang roda penggerak nih gede nih diameternya. Ini peleknya pelek palang racing ini. Kelihatan ya beda ya sama yang Austin Couple. Kayak ini. Kalau lo ke Amerika tuh ini kelihatannya nih gini nih, agak merunduk dia. Tuh. Ini agak merunduk nih ketelnya tuh. Ya, jadi kelihatan kayak lebih ceper dibandingkan dengan yang ini, Austin Couple. Dia lebih tegak ya, lebih gagah lah kelihatannya. Ini juga nih footplate-nya atau pijakan kakinya ini juga lebih rendah ya ke bawah daripada yang itu. Ini male dari Austin Couple. Nah, ini ada dom atau kubah uap ya, yang udah nggak kepake di sini. Ini diturunin kayak begini. Steam dome tuh yang bagian luku yang itu dia, tempat dimana uap itu dikumpulkan setelah apa namanya nih dihasilkan dari pembakaran ya. Terus uapnya naik, didistribusikan ke steam dome, dari steam dome lari lagi dia ke silinder piston itu, baru uapnya keluar untuk menggerakkan roda.
Mas lihat. Oh, itu ada corongnya ya. Ini kan ini tender air nih. Ini tender air yang ini. Tambahan terus itu corongnya itu airnya dimasukin lewat sini, corong ini. Ada 2 masalah. Nah, itu ada 2. Masukin airnya lewat situ baru disimpan di bagian bawah ini. Sementara atasnya dipakai untuk nyimpen kayu atau ampas untuk bahan bakar loko uap. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, dulu kan banyak banget ya di zaman-zaman Belanda itu kan warna-warna lokomotif itu kan nggak kelihatan ya dan nggak kentara karena diambil dalam format foto itu warnanya hitam putih. Nah, dalam beberapa brosur ya, ada beberapa brosur pabrikan yang pernah dirilis pada saat itu. Nah, itu diwarnai ya. Itu diketahui warnanya tuh hijaunya tuh hijau begini ya. Hijaunya seperti ini tapi dia lebih ini lagi. Lebih muda lagi seperti itu. Itu paduan warnanya juga seperti ini. Ada merah, hijau, lalu ya hitam pada boilernya. Boilernya itu nggak pernah diwarnain. Itu kecuali memang ada ditemukan di beberapa loko-loko PJKA yang buatan Jerman. Itu mereka ambil bajanya itu dari Rusia ya, pasokan bajanya, sehingga memang ada sebutan blue steel. Jadi kalau ketika kena sinar matahari, nah itu akan mengeluarkan warna birunya, kebiru-biruan ya, bukan biru maksudnya. Nah, itu ada beberapa contohnya di loko Mave buatan Jatiroto. Itu dia ada warnanya ya, skema warnanya. Itu di bodinya itu dilabur warna hijau, lalu ada kayak di bagian-bagian roda itu diwarnai merah, sementara memang pada boiler tidak diwarnai seperti yang saya dibilang tadi. Jadi itu kalau nggak salah Mave itu sudah dari tahun 1909. Ya, saya nggak ngerti kenapa dicat warna yang hijau seperti ini. Itu kenapa? Mungkin ya lebih rapi aja, ya, sehingga memang dilihatnya lebih enak di mata ya kalau lihat warna hijau. Gini. Tapi untuk sebelum di ini ya, kalau gempol crop sendiri ini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada cat warna kuning. Ya, ini sebelum dikasih warna hijau, itu mereka warnanya itu warna kuning, dominan kuning semua nih, logonya dicat kuning. Baru sekitar akhir-akhir mau mati ya, 2008-2009 itu sempat di warnanya gini semua, hijau semua. Hijau semua. Terus diperbaharui lagi sekitar 10 tahun yang lalu, itu tahun 2012 atau 2013 itu diwarnain lagi seperti ini. Nah, ini warna terakhir 10 tahun yang lalu dan nggak pernah ubah-ubah lagi warnanya. Dan untuk pewarnaan begini tuh ini ya, masing-masing pabrik gula tuh punya pilihannya sendiri, jadi nggak bisa asal untuk masalah warna-warna lokomotif ya, tergantung manajemennya. Jadi bukan orang dok loko atau remis yang menentukan, tapi manajemen yang menentukan bagaimana warna atau skema warna dari lokomotif itu diberikan seperti itu. Nah, ini buat yang teman-teman ya, ini kalau tanya ini tuas apa, ini ini batang apa, ini sebenarnya tuas ya. Ini tuh kesambung dengan tuas handle yang ada di kabin. Nah, ketika mundur ya, ini akan ditarik, nanti akan nyetel di sini. Nyetel batang penggeraknya sehingga lokonya bisa maju atau mundur. Tapi sekarang juga digunakan untuk rem ya, karena kemarin saya sama Mas Agung itu ke ini Mas ya, mana Tasikmadu ya. Tasikmadu remnya udah nggak fungsi ya, mereka cuma pakai tuas-tuas kayak persneling gitu untuk maju mundur. Jadi kayak gitu. Nah, ini modelnya kayak gini-gini namanya valve gear. Valve gear itu satu kesatuan ya, atau yang terima yang terima uap dari piston. Lalu serangkaian batang ini namanya valve gear. Valve gear. Nah, itu banyak banget paten-paten yang dibuat untuk valve gear. Itu ada Joy, ada Allan, lalu ada Stephenson. Yang paling lama kalau nggak salah Stephenson ya, mengikuti nama penemu lokomotif uap pertama di dunia ya, Robert Stephenson dari Inggris pada saat itu. Ada Hackworth juga. Hackworth itu dominan dipakai di Hindia Belanda. Itu yang paling saya sering temukan itu di Malé nya Orsten and Koppel. Tapi di sini nggak bisa dilihat ya, karena batang penggeraknya udah pada nggak dipasang ya di sini.
Nah kalau yang kayak gini, Duco M Browns itu pakai semua valve gearnya dari Walscart. Nah Walscart itu bisa ditemukan di lokomotif uap PJKA warisan dari Belanda ya. Jadi ada CC50 yang pakai, lalu ada C27, C53 itu pakainya valve gear menurut paten Walscart. Dan itu terkenal banget. Gitu. Semua Duco M Browns pakai Walscart. Mau yang model kayak gini, tipe Cleanliner, ya artikulasi Cleanliner, maupun Male yang diproduksi oleh Duco M Browns. Seperti itu. Nah ini ada satu yang sudah nggak asli lagi ya. Dari bagian lokomotif ini yang sudah tidak original lagi, yaitu ini, kabinnya ini. Oh, yang bentuknya silinder gini. Ini kabin kanibal dari Orson & Couples. Kalau Duco M Browns nggak kayak gini. Dia lebih kotak aja dan lebih ringkas seperti itu, tidak seperti ini. Dan untuk di Hindia Belanda, lokomotif-lokomotif yang diproduksi dan dikirimkan ke sini itu kebanyakan, bukan kebanyakan, mayoritas itu dibuat dengan atap ganda seperti ini. Jadi ada 2 lapis kayak gitu ya, untuk mereduksi panas yang dihasilkan dari sinar matahari pas siang-siang ya. Jadi ada begini nih pelapisnya, ada 1, 2. Itu atasnya apa mas? Langsung besi ya? Iya. Oh iya langsung besi. Itu panas banget kalau nggak di double kayak gitu. Nah kenapa kok? Mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Mungkin kenapa kok ada tender tambahan di sini? Kok kenapa nggak ditaruh depan aja? Nah ini untuk mengakali bagaimana tendernya itu bisa dibuat atau dipakai itu untuk menampung muatan air yang lebih banyak ya. Sementara kalau yang model-model begini ya, yang digendong tangkinya atau tendernya itu ukurannya itu lebih kecil. Jadi nggak bisa terlalu jauh lah, nggak bisa lebih jauh daripada yang ukurannya yang pakai tender gitu tuh. Lagi pula lokomotif ini besar ya, besar, tenaganya besar, pasti lebih gampang haus dibandingkan lokomotif yang kecil begini. Ini kalau dilihat-lihat, ini kan ukurannya gede banget ya, 2 kalinya ini. Nah ini tenaganya 150 PK, ini cuma 70 atau 75 PK atau horsepower. PK itu dari kata Belanda paardenkracht, artinya daya kuda. Jadi seperti itu. Ini sama-sama dari Mojokerto ya. Kalau ini dari mana ini? Tangunan. Kalau ini dari Ketanen. Sama-sama satu grup di Eschauzer Concern. Eschauzer Concern itu ada 8 pabrik gula. Itu ada Gempol Kerep, Ketanen, Sentanen Lor, Brangkal, Dinoyo, dan lain-lainnya. Nah, mayoritas lokomotif yang berasal dari pabrik gula lain di Mojokerto yang lingkupnya di bawah manajemen yang sama bernama Eschauzer Concern itu larinya ke Gempol Kerep semuanya. Ya, yang di depan itu kalau nggak salah ada SF dari pabrik gula Brangkal ya. Yang tahun 1912 itu Orson & Couples. Nah, untuk lokomotif seperti ini ya, Duco M Browns yang Cleanliner itu hanya ada di Mojokerto tuh hanya ada 2. Ya sekarang cuma sisa 1. Ini diproduksi tahun 1920 berapa ya Mas Agung? Lupa aku. 20 berapa ya? Lupa aku. 27 ya? 27-an lah, pokoknya 1920-an lah ini. Ini dikirim ke Mojokerto, itu ke Tangunan sama ke Sentanen Lor. Nah, punya Sentanen Lor yang sudah nggak ada. Cuman yang bekasnya Tangunan ini yang terakhir bisa ditemukan. Dan ini cukup langka nih untuk di Mojokerto ya. Seperti itu. Nah, kelihatan tuh bahwa batang penggeraknya antara nomor 3 ke nomor 4 itu sudah putus. Sudah putus ya. Oh, putus. Bandingkan pintu peti apinya mas. Itu apinya. Nah ini kayaknya ini ya apa namanya lebih apa ya bagus ya ini ya, lebih ringkas juga nih mas ya. Tinggal di ini aja ya, tinggal di kayak apa namanya ditaik turunin ya. Iya. Dia nggak di apa nggak ke samping. Nah ini pintu begini itu harus tertutup rapat banget mas ya. Iya. Biar apinya nggak keluar ya. Biar pembakarannya maksimal gitu kan ya. Ini kita
coba lihat ya, coba lihat yang itu mana nih, kita bandingkan sama pabrikan lain. Oh itu nggak ada yang ini. Kita lihat yang 3L ya, Ketegan. Ini bekasnya pabrik gula Ketegan, lalu pindah ke Lestari, lalu terakhir di Gempol Crop di sini. Nah ini beda nih, yang ini dia pintunya pintu begini, aduh. Nah ini ya, ini agak, ini apa namanya, nggak lebih oke mas ya. Kalau ini kan apa, ditarik ya. Iya. Nggak kayak tadi ditekan aja gitu. Balasan kopel ya ini. Ini bagian loko nomor 3L. Nah ini buat tuas maju mundurnya nih. Ini udah nggak bisa nih. Nah ini kan nah ini jadi gini nih. Ini kan stangnya ya. Ini stangnya. Ini kalau misalkan dia mau dimajuin atau dimundurin handle ini, nah itu harus dipakein ini. Ditekan ininya. Nah, dia ada penguncinya di sini nih. Ini pengunci di sini. Nah, ini pengunci di sini. Nah, apabila ditekan kayak gini, nah itu bakal nah, sorry. Nah, itu baru bisa dimajuin gini. Lama nggak bisa dimajuin. Udah aus. Nah, ini indikator ya. Taruh tekanan. Oh. Ini throttle-nya. Iya dulu pakai tender nggak mas ya? Enggak, ini buat apa, nyimpen ampas nih. Depan apa pakai tender nggak ini? Oh, Enggak. tender gendong. Tender gendong. Gendong. Ini apa nih, pipa ini mas? Oh enggak. Pipa biasa. Pipa biasa. Kayaknya pompa ya? Mana? Ini. Oh iya, ini kesambung ke pompa ya mas. Iya ini pompanya. Itu tuh ke depan tuh dia, nyambung ke depan sekali nomor yang sebelah kiri. Ah, ini ada kayak semacam corong gitu ya, lubang corong. Nah ini kalau misalkan, diisi air, ini dibuka seperti ini. Buka dulu boilernya. Oh ini tetap ada itunya ya mas ya, sama ada ininya, ada blowernya atau blazer ya, Blazernya. di atas tuh. Oh itu ada blazernya di atas, itu yang kayak cincin itu. Nah yang itu tuh. Tapi ini yang saturated bukan superheated. Iya betul, ya standar lokal lah ya. Iya. Lokal standar. Pakai apa? Wah basah. Wah basah. Wah basah. Nah ini nih, kayak gini-gini nih. Ini buat ini ya, nampung kayu bakar atau enggak bagase atau ampas tebu. Itu kalau yang di belakang kurang bisa akomodir, saya ditaruh di atas sini tambahin. Oh ini kotak untuk ini nih, nyimpan perkakas. Nah, ini sama ya, ada kotak perkakas segini. Ini semuanya memang harus, ini udah ditentuin sama pemerintah pada saat itu, udah ada standarnya. Jadi memang harus ada kotak perkakas, cantolan skop ini, terus harus ada lampunya. Ini cantolan gini nih, ada standarnya. Ini cerobongnya. Ini cerobongnya Orson Koppel begini nih modelnya. Sama kayak yang itu. Cuman ini lebih besar aja deh. Ini lebih ngembang ya. Ini itu beda sama yang itu. Nah, itu saya belum pelajari ya kenapa bentuknya beda-beda.
Kalau saya udah pelajari nanti saya bakal share kenapa bentuknya kok beda-beda begini-begini. Nah, ini kita lihat lagi roda yang sudah dibongkar-bongkar kayak gini. Nah, ini roda loko. Oh, itu ada batang-batang penggerak tuh, Mas. Di atasnya tuh. Ini oh iya. Yang ada dicopotin. Ini Pak Wandi dari Dok Loko Gempol Kerep mau bubut. Kita lihat cara bubutnya. Ini menghidupkan yang di sana panel. Oh, Panel utama sana. Soalnya kan ini masih manual. oh masih manual. Iya, masih manual. Jadi nggak secara otomatis ini. Masih zaman Belanda dulu. Oh iya Pak. Iya. Oh mesin lama ini ya? Iya, mesin lama. Bubutnya kan bubut lama ini Bubut lama. semua. Jadi bubut zaman Belanda dulu ini dipakai. Masih Terus- diberdayakan. Iya. Ini kalau nambah daging gini Pak ya, ini alurnya gimana Pak? Kok mesti harus miring-miring gini? Alurnya itu harus sistem memotong. Ah. Jadi memotong balas. Oh. Jadi sistemnya gini. Jadi kalau alur memotong itu agak susah untuk mengalahkan. Iya. Tapi kalau membelah itu mudah. Oh. Misalkan alurnya gini, ngelasnya, mopoknya itu. Iya. Itu kalau kena balas, belah. Oh. Mudah sobek itu. Iya, iya. Makanya harus begini Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi harus motong posisinya. Itu kalau roda loko ya Pak, roda loko motif yang diesel itu kalau diganti itu penyebabnya apa Pak? Kalau diganti ya, kalau ini kan masih bisa di ini ya Pak ya, masih bisa di apa nih namanya Pak? Di popok. Di popok ya. Iya. Nah kalau kondisi apa rodanya bagaimana kalau misalkan harus diganti T? Gitu? Untuk yang diesel itu gantinya harus total semua. Satu set. Iya. Biasanya rusaknya kenapa Pak? Rusaknya kena ausnya jalan itu. Jalan di balas itu, jalan lori itu. Iya. Berarti umur roda gini bertanya berapa lama Pak? Berapa tahun lah? Katakanlah satu Ya set. setiap ini. satu giring udah kalah. Oh iya Pak. Iya, setiap satu giring. Makanya semua itu tergantung jalannya. Kalau jalannya oke, maksimal keausan dari roda itu enggak terlalu banyak. Oh. Jadi saling berkaitan itu antara jalan dengan roda loko itu saling berkaitan. Kalau roda gini dari mana Pak dapatnya? Dari luar apa dari Indonesia yang bikin? Ini ya dari Indonesia sendiri lah. Soalnya ini kan bukan uap. Bukan uap. Tapi kalau uap Iya. itu enggak dipopok. Beda lagi Pak? Beda lagi. Kalau uap itu di spak. Jadi kita pesen roda Iya. untuk diganti ke roda loko uap. Iya. Makanya uap itu enggak ada, yang dipopok itu enggak ada. Nggak ada. Nah untuk sementara itu kan mungkin keuangan dari perusahaan nggak bisa membiayai karena rodanya aja Mahal ya Pak ya? mahal. Terus harus izin dari Denmaker segala untuk menghidupkan Jadi logo. nggak lebih uap itu. nggak efisien Pak ya Iya, dibandingkan iya. yang diesel ya? Iya. Lebih repot di birokrasi Iya, sama iya, di administrasi lah gitu betul, ya? Betul. Ini kalau bubut roda satu set gini berapa lama Pak prosesnya? 10 Tergantung. menit? Setengah jam? Oh enggak, Nggak sampai? kurang itu, Oh kurang Pak? kurang, Wah. kurang. Walah. Satu roda ini ya Hah. kurang lebihnya itu ya 2 minggu. 2 minggu Pak? 2 minggu. 2 minggu. Soalnya bubutnya kan pelan. Oh kudu telaten ya? Iya. Sambil ngeritur ukurannya. Iya. Ukurannya. Karena ada ukurannya sendiri. Nah ini kalau ini Pak, ini bagian apa nih Pak di roda yang tengah-tengah ini? Itu gigi roda. Oh gigi roda? Iya, gigi roda. Yang jalurnya ini.
Oh, di sini terusannya Ya. ini. Nah, jalurnya ini nanti itu ke mesin. Oh. Nyambungnya ke sini ya, Pak. Nggih. Kan ada yang pakai ini ya, Pak ya? Ada yang pakai karet atau apa ya, Pak, modelnya itu ya? Oh, fan bell. Oh ya, fan bell, sorry. Oh, fan bell itu bukan di mesin, tapi hanya di depan aja. Oh. Untuk menjalankan radiator, pendinginan itu. Itu toh, Pak. Iya, itu toh. Kalau yang di mesinnya itu nggak ada, yang Nggak pakai ada. fan bell itu nggak ada. Ada. Semuanya ya pakai logam besi ini. Dari gigi-giginya itu. Siap. Oh ini Pak, ini yang udah nggak pakai lagi Pak ya? Nggak pakai ini. Nah, nanti itu melepasnya itu di sini. Oh ini bisa dilepas Pak? Iya, Dari bisa. apa ya? Istilahnya velgnya itu ya? Iya, betul. Intinya namanya spak. Spak ya? Jadi kalau ini aus, ini diganti, dilepas. Oh cuman ini aja lempengannya ini Iya, Pak ya? iya. Lempengan roda Dilepas red, beli baru, pasang lagi. ini. Berarti nggak bisa dibubut ya Pak ya? Nggak bisa. Dipopok itu nggak bisa. Nggak bisa. Saya juga nggak paham alasannya kenapa kok nggak bisa Bisa. dipopok itu. Ini dulu satu setnya berapa nih Pak yang baru kayak gitu? Saya kurang tahu itu. Nggak tahu Pak. Bukan jenengan yang belanja ya? Bukan. Nah kalau yang ini nih Pak, yang ini apa Pak? Yang tengah-tengah ada kayak segitiga itu. Ini jeroannya loko juga. Oh iya ini. Ini jeroannya lo. Jeroannya lo kuat. Oh. Itu kalau roda benjol kenapa sih Pak penyebabnya Pak roda benjol itu? Ya udah benjol karena keausan dari balas. Dari balas itu? Iya, balas. Terus setiap balas itu kan ada sambungan. Mm-mm. Nah, sambungan kalau kelewatan roda itu kan otomatis jedak. Jedak gitu ya? Oke. Itu ya Pak ya, roda Iya, iya. aja kayak gitu ya Pak modelnya. Iya, Ya? iya. Apalagi mesinnya kan gitu. Nah, gitu.